coba hubungkan kembali dengan apa yang menjadi tema firman Tuhan. Ya, saya angkat dan saya pilih ayat ini karena ada satu YouTubers ya kan, seorang yang dulunya katanya pendeta, lalu kemudian pindah agama, dan kemudian dia mengklaim bahwa Perjanjian Lama tidak pernah menceritakan Yesus. Ya kan, artinya bahwa Perjanjian Lama tidak pernah menubuatkan Yesus itu adalah Mesias, ya, atau tidak pernah menubuatkan Mesias, tetapi Yesus tidak cocok dengan Perjanjian Lama. Itu maksud dia seperti itu, ya. Tapi nanti kita akan belajar bersama-sama Bapak Ibu, ya, satu nubuatan yang sangat terkenal di dalam Alkitab, ya, ini adalah Yesaya 9 ayat yang pertama, 4 dan 5. Oke. Yesaya pasal yang ke-9 ayat pertama, 4 dan 5. Saya yakin gembala kita ya, Pak Om Bio tadi sempat beberapa waktu yang lalu menyampaikan ayat ini juga dan memberikan latar belakangnya, bahwa ayat ini disampaikan ketika bangsa Israel yang saat itu sudah terpecah menjadi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan, ya. Kerajaan utara itu terdiri dari 10 suku, ya, sedangkan kerajaan selatan itu terdiri dari 2 suku, yakni Yehuda dan Lewi. Makanya kemudian bangsa ini disebut dengan orang Yahudi, ya. Kata Yahudi berasal dari kata Yehuda, ya. Jadi orang Israel yang sekarang kita tahu dan kemudian kita sebut mereka orang Yahudi, mereka adalah sisa dari 2 suku, yakni Yehuda dan Lewi. 10 kerajaan sudah tidak lagi bersama dengan 2 suku ini, ya. Agak panjang ceritanya, tapi yang penting Bapak Ibu tahu, ya kan. Nah, saat itu kemudian karena 2 kerajaan ini berdiri secara terpisah, lalu datanglah serangan dari Syria, yaitu kerajaan Asyur. Ya, dan mereka mencoba untuk menyergap beberapa kota yang ada di kerajaan utara. Oke. Nah, barulah kemudian dalam kondisi yang kelam, dalam kondisi yang menakutkan, Nabi Yesaya berkeliling di daerah kerajaan Israel Utara dan menyampaikan nubuatan ini. Jadi paham ya? Menyampaikan nubuatan ini. Saya akan bacakan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, sama-sama kita baca yuk, 1, 2, 3, Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, ini ayat yang sangat penting bagi saya pribadi dalam bulan-bulan ini, karena kata-kata ini, ya kan, kalau boleh orang tanya, nama Tuhanmu siapa gitu. Oke, nama Tuhan tuh banyak loh Bapak Ibu di dalam Alkitab. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Kalau kita mau lihat di dalam Perjanjian Lama, itu adalah gelar-gelar yang hanya dimiliki oleh Tuhan. Tapi gelar-gelar itu disebutkan kepada siapa? Anak yang lahir, betul tidak? Jadi gelar itu diberikan kepada anak yang lahir. Jadi kalau orang Kristen meyakini bahwa Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, enggak salah. Karena dalam posisi bayi saja, dia sudah diberikan gelar Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Betul tidak? Orang Kristen tidak menuhankan manusia menjadi Tuhan. Tetapi orang Kristen menerima realita bahwa Allah pernah menjadi manusia. Jadi kita nggak perlu khawatir Bapak Ibu. Kamu kok jadikan manusia itu ya kan makan minum gitu kan gitu. Kok jadi Tuhan loh? Enggak, kita menerima sebuah realita. Karena sebelum itu terjadi, nubuatan tentang kelahirannya sudah mengindikasikan bahwa yang lahir adalah punya 4 gelar Allah. Betul tidak? Ya kan? Punya 4 gelar Allah. Ditambah lagi waktu Yesus lahir, malaikat menyambutnya. Dan bukan hanya itu saja, waktu Yesus sudah beranjak agak sedikit besar, waktu mendekati umur 2 tahun, karena orang Majus itu kan dari Persia ya Bapak Ibu ya, orang Majus itu dari Persia ke Yerusalem itu kan butuh waktu untuk dalam perjalanan. Katakanlah 1 tahun lah Yesus sudah bisa berjalan, karena Alkitab mengatakan bahwa anak yang di samping Maria. Jadi anak itu ada di samping Maria, dan yang menarik adalah para Majus ini kemudian datang untuk sujud menyembah
Yesus. Bisa dipahami? Makanya saya yakin Bunda Maria juga bingung, loh, ini anakku kok disembah gitu kan. Oke, tetapi kalau berdasarkan perjanjian lama sudah jelas bahwa yang lahir itu adalah Allah yang menjadi manusia. Ditambah lagi kemudian sikap daripada orang Majus yang kemudian sujud menyembah, membuktikan bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Bukan setelah dia bangkit mengalahkan kematian baru dia Allah, bukan. Bisa dipahami ya? Tapi memang dia Allah yang menjadi manusia. Tetapi yang menarik, Allah yang di sini, anak yang lahir di sini disebut juga dengan terang yang besar, terang yang bersinar. Kalau Bapak Ibu melihat mitologi zaman-zaman Alkitab ditulis perjanjian lama, ya kan, matahari itu kerap kali disebut dengan dewa, betul tidak? Dewa matahari, ya kan, bahkan kalau mungkin pernah belajar sejarah Jepang, ya kan, mereka meyakini bahwa kaisar adalah keturunan dewa matahari. Berarti kalau keturunan dewa matahari, dewa yang lebih tinggi daripada kaisar adalah matahari itu sendiri. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu ya? Oke. Jadi terang itu sudah jelas. Bahkan Mesir juga punya istilah dewa Ra kalau nggak salah ya, itu dewa matahari gitu ya. Oke. Jadi jelas bahwa terang yang bersinar adalah bukan apa yang menjadi produknya Allah, bukan, atau mungkin temannya Allah, atau mungkin asistennya Allah yang akan menjadi terang, tidak. Tetapi yang menjadi terang bagi bangsa Israel yang di dalam kegelapan itu adalah Allah itu sendiri. Dan Allah itu sendiri akan muncul bukan dalam kondisi dia datang, dikelilingi oleh ribuan tentara, lalu turun kemudian ke dunia ini dan berperang melawan musuh, tidak. Dia turun dalam bentuk seorang anak. Bisa dipahami ya? Jadi saat kita percaya kepada Yesus, kita percaya atau menerima kisah Natal, sebenarnya kita ini tidak sedang membuat cerita yang aneh-aneh loh Bapak Ibu. Ya kan, tidak ada loh dalam sejarah mitologi di dalam agama manapun dan keyakinan manapun Tuhan itu turun dalam bentuk yang manusia kecil, yang lemah, yang tidak bisa apa-apa, itu tidak pernah ada. Ya kan, semua orang kalau gambarkan dewanya, dewa Zeus, dia menguasai petir, gitu kan. Dewa ini, Hercules, ya kan dia badannya kuat, ya kan, Atlas memegang ini gitu. Pada zaman dulu, tidak pernah orang itu menggambarkan Allahmu yang mana? Allah yang jadi manusia kecil gitu, bayi gitu, yang digendong seorang ibu, tidak pernah gitu loh. Jadi bagi saya pribadi, saya meyakini bahwa iman kita itu tidak lahir dari produk manusia, tidak lahir dari idenya manusia. Karena apa? Ini melampaui akal manusia gitu loh. Loh kok iso yo Allah kemudian jadi manusia kecil, ya kan? Dan dia punya 4 gelar Allah. Dan yang menarik adalah dia kemudian mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Manusia yang berdosa, manusia yang membenci dia, manusia yang melawan dia. Betul tidak? Gak pernah kepikir gitu kan, kalau zaman-zaman dalam kisah-kisah mitologi agama manapun pada waktu Alkitab ini ditulis, semua dewa berbicara mengenai dewa yang layak diagungkan, layak dipuji, bahkan menuntut manusia kalau tidak menyembah dia akan hukum mereka, betul tidak? Tapi justru Allah kita adalah Allah yang kemudian turun menjadi manusia dan menerima hukuman itu bagi kita. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Jadi kita bersyukur, ya kan? Belum lagi kalau ada yang tanya, enak ya jadi orang di dalam perjanjian lama daripada orang perjanjian baru gitu ya. Kalau saya pribadi Bapak Ibu, saya lebih suka tinggal di zaman perjanjian baru. Kenapa? Dalam perjanjian lama ketika mereka mendengar terang yang besar itu akan datang, mereka tidak pernah tahu terang itu apa. Betul nggak ya? Baru kita yang di tahun 2024 ini mendengar ayat ini kita tahu terang itu adalah Yesus Kristus. Bisa dipahami ya? Terang itu adalah Yesus Kristus. Mari kita akan coba melihat mutiara atau mungkin harta dari setiap ayat yang akan kita baca pada siang hari ini. Baik, next. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Kalau boleh saya beritahu Bapak Ibu, ya kan, apa sih definisi kegelapan menurut Alkitab? Ya, definisi kegelapan menurut Alkitab, menurut Efesus 2 ayat 12, yakni tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dunia ini. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada kutipan itu betul-betul saya kutip langsung di dalam Alkitab, dari Efesus 2 ayat 12. Kalau Bapak Ibu tanya, kegelapan itu apa? Kegelapan adalah ketika seseorang hidup tanpa pengharapan. Betul ya Bapak Ibu ya?
Kalau kita tidak punya pengharapan itu kan kayak, aduh, ya kan semuanya itu gelap, betul ya. Ketika orang kemudian berkata, madesu gitu, apa itu madesu? Masa depanku suram gitu kan. Berarti dia menggambarkan masa depan itu kan gelap, betul ya. Gak tahu ada jalan apa dan kemana gitu ya. Kita butuh terang di dalam hidup ini Bapak Ibu. Kalau kita gelap ya kan mau jalan kemana aja gak bisa. Mau belok takut, siapa tahu itu jurang. Mau jalan lurus kita gak tahu, itu jalannya tetap lurus atau nanti suatu saat akan berbelok, betul ya. Kita butuh terang di dalam hidup ini, sudah paham ya. Dan kemudian kita butuh pengharapan di dalam dunia ini. Dan itu hanya ada pada Allah sendiri. Jadi ketika seseorang tinggal di dalam kegelapan, yaitu tiada Allah dan tiada pengharapan, dia tinggal di dalam kebingungan, kekacauan, dan dia tinggal di dalam sesuatu yang dia tidak ketahui. Apa, mengapa, dan harus bagaimana. Jadi paham ya? Nah, saya bersyukur dan kita semua juga di sini bersyukur bahwa kita bersyukur kenapa? Kita tidak lagi tinggal di dalam kegelapan. Kenapa? Karena sang terang, yaitu Allah sendiri telah bersinar atas kita, amin. Satu anugerah yang besar yang boleh kita katakan Bapak Ibu, yang kita terima, yang belum tentu orang lain terima di dunia ini adalah kita melihat terang itu bersinar atas kita. Dan setelah terang itu bersinar atas kita, kita tahu, loh aku ini celaka toh, loh aku ini berdosa toh. Loh ternyata Yesus mati untuk menebus dosa saya toh. Loh ternyata saya lahir di dunia ini bukan karena kebetulan dong. Loh ternyata setelah saya mati saya akan bersama-sama dengan Tuhan dong. Loh ternyata segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya itu terjadi menurut rencana dan kebijaksanaan Allah. Tidak terjadi secara kebetulan. Betul Bapak Ibu? Akhirnya kita menerima terang itu. Coba Anda bisa bayangkan ketika kita tidak menerima terang itu. Atau orang lain tidak menerima Allah di dalam hidupnya. Bingung kan? Yang terjadi, ya nggak tahu. Nanti mati, nggak tahu. Terus tujuan hidupmu, nggak tahu. Terus kenapa kamu lahir? Ya nggak tahu, tanya bapak ibu saya, betul ya? Betul ya? Nggak tahu, gitu kan? Jadi segala hal dia tidak tahu, dia tinggal di dalam kegelapan. Terus nanti kalau mau mati bagaimana? Ya nggak tahu, dia tidak punya pengharapan di dalam hidupnya. Bisa dipahami? Nah bersyukur bahwa ada anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh melihat terang itu bersinar atas kita. Tetapi yang menarik kalau kita lihat latar belakangnya Bapak Ibu, bangsa Israel dalam kondisi yang takut pada waktu itu. Bangsa Israel juga dalam kondisi yang suram. Entar lagi Asyur ya akan menyerang kita. Bagaimana? Kita akan habis nanti binasa. Tetapi di dalam kegelapan itu Tuhan selalu memberikan janji yang memberikan harapan. Yang bisa kita tarik adalah dari peristiwa ini, waktu ayat ini disampaikan adalah begini Bapak Ibu. Segelap apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan ada di sana. Tuhan memperhatikan situasi kita. Dan Tuhan memberikan pengharapan. Biarpun mereka memisahkan dari suku Yahudi dan Lewi, 10 suku ini masih umat Allah. Ketika mereka dikepung oleh Asyur, ya kan, dan mereka tahu mereka akan pasti kalah dengan bangsa Syria ini, bangsa Asyur ini. Tuhan melihat itu, Tuhan memperhatikan itu, dan Tuhan memberikan sebuah janji yang berupa pengharapan. Dan ternyata pengharapan itu jauh melampaui apa yang mereka bayangkan. Karena mereka bukan hanya melihat atau mungkin menerima janji bahwa Allah bukan hanya membereskan kegelapan pada masa itu, tapi kegelapan sepanjang masa. Yakni dosa. Bisa dipahami ya. Dan yang menarik adalah begini Bapak Ibu. Di dalam terang terbit kegelapan. Kenapa? Karena saat Yesus disalib, kita tahu, Lukas 25 ayat 44 mencatat, betul lah ya? Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, berarti dari jam 12 sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Kapan matahari tidak bersinar? Saat Yesus disalib. Saking besarnya dosa kita Bapak Ibu, saking pekatnya dosa kita itu sampai alam itu merespon, sampai matahari itu sudah tidak mampu lagi bersinar di daerah itu. Sampai bumi itu bergoncang, sampai gempa Bapak Ibu. Kenapa? Karena pada momen itulah Kristus menanggung seluruh dosa kita di dalam tubuhnya. Sehingga murka Tuhan kemudian ditujukan kepada tubuh Kristus.
Dan kemudian setelah itu kemudian Tuhan memandang kita semua yang di tempat ini sudah tidak berdosa lagi. Kenapa? Sudah ditebus oleh Kristus. Dan Kristus harus mati. Kalau Bapak Ibu mungkin tanya gitu kan, apa sih hubungannya Natal sama Paskah gitu ya. Bapak Ibu tidak akan bisa memahami Natal tanpa melihat Paskah. Ya kan? Kenapa Yesus harus lahir sebagai manusia? Supaya Allah bisa mati. Jadi paham ya? Karena Allah nggak bisa mati, maka Allah menjadi manusia yang kita kenal di Yesus supaya kemudian tubuhnya bisa mati. Kenapa harus mati? Karena hukuman dosa adalah maut, mati. Dan itu harus dilunasi, nggak bisa disingkirkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu adil, yang namanya hakim adil, kalau memang itu hukumannya sudah harus dihukum. Tetapi dalam memberikan hukuman itu, Allah mengutus anaknya yang tunggal untuk menanggung hukuman itu bagi kita. Sudah pahami? Dan waktu itu terjadi, ya kan seluruh alam semesta, area itu kemudian tiba-tiba menjadi gelap. Sudah pahami ya? Menjadi gelap. Kita bersyukur bahwa kegelapan telah disingkirkan oleh Yesus. Kapan Pak? Saat Yesus mati di atas kayu salib. Dan bukan hanya itu saja, setelah Yesus mati, Yesus sendiri juga mengalahkan kematian bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan. Bagi mereka yang tidak mengenal Kristus, kematian adalah akhir dari segalanya. Tapi ketika kemudian kita percaya Yesus, kita tahu bahwa kematian bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sebuah kehidupan yang berbeda. Sebuah kehidupan yang boleh saya katakan sejati. Saya paham ya? Saya lupa bawa tali ya gitu ya. Ya kan, kalau Bapak Ibu lihat tali yang panjang, mungkin tali pramuka gitu ya, oke, seret gitu ya, panjang gitu ya. Terus kemudian kalau kita hubungkan hidup sementara di dunia dengan hidup yang kekal. Hidup sementara itu hanya 1 senti dari tali yang panjang itu, betul ya Pak? Hidup kita ini cuma 1 senti dari tali yang panjang. Karena apa? Setelah kita mengakhiri hidup di dunia ini, kita akan hidup di dalam kekekalan. Ya kan? Bersama siapa? Bersama dengan sang terang itu. Bahkan kitab Wahyu mengatakan bahwa Allah akan menjadi matahari dan Kristus menjadi bulan. Artinya mereka berdua lah yang menjadi penerang atas surga, atas kita semua. Kita tinggal di dalam terang nantinya. Next. Ayat yang keempat. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap darah dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Loh, maksudnya apa? Maksudnya begini, Israel yang di dalam kegelapan saat itu tidak perlu lagi menggunakan sepatu tentara. Wes gak perlu. Loh kok bisa? Gak usah pakai jubah-jubah yang ini jubah perang sudah gak perlu. Ya kan? Loh kenapa? Karena Allah yang akan berperang bagi mereka. Bisa dipahami ya? Udah gak perlu lagi baju sirai, gak perlu lagi sepatu, udah paling ya dibuang aja gitu kan. Karena Allah yang akan bekerja untuk mengalahkan musuh itu. Dan Alkitab sendiri 1 Korintus mengatakan bahwa Allah memberikan kepada kita apa Bapak Ibu? Kemenangan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita gak perlu lagi bertempur melawan setan. Kalau mungkin Bapak Ibu tanya, boleh gak kita melawan roh-roh jahat gitu kan, saya katakan tidak perlu lagi. Karena Allah telah mengalahkan iblis bagi kita. Allah telah mengalahkan dosa bagi kita. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu tahu pada zaman dahulu biasanya setelah raja itu memenangkan peperangan, maka rajanya itu biasanya nggak dihukum dulu, ya kan? Ditaruh di tengah-tengah prajurit, kemudian disuruh tunduk, kakinya kemudian ditaruh di atas kepala sang raja. Dia dulu yang naruh. Lalu kemudian para tentaranya sorak-sorai, yeay, kita menang. Setelah raja berhenti, lalu raja duduk di tahta, maka prajurit satu-satu gantian ngarok kakinya di atas kepala musuh rajanya musuh. Sudah paham ya? Itu yang dimaksud dengan bahwa kita diberikan kemenangan gitu loh. Yang mikirin strategi raja, yang ngatur logistik raja, bisa begitu ya. Tetapi ketika raja kita menang, maka kita hanya menerima kemenangan itu. Ikut-ikut narok kaki di atas kepala sang musuh. Sudah paham ya? Dosa telah dikalahkan. Sehingga dosa tidak bisa menggigit kita lagi. Iblis telah dikalahkan. Maka dengan demikian Bapak Ibu juga gak perlu takut dengan iblis. Gak perlu takut ya kan. Satu mungkin saya masih pernah sampaikan juga waktu dalam sebuah retreat. Ada satu guru yang menyampaikan ke murid-murid saya waktu itu. Kalau kencing
pas retreat itu ya. Kalau kencing jangan lupa bilang permisi ya, misalnya gitu ya. Misi mbah gitu kan. Biar nggak marah, yang di situ, yang tinggal di situ nggak marah gitu kan. Saya bilang, waduh ini perlu perlu masuk gereja Oikos ini Bapak Ibu ya. Perlu belajar gitu ya. Saya katakan enggak perlu. Coba pikirkan, kalau misalnya kemudian seorang siswa itu benar-benar mengikuti nasihatnya. Permisi, saya mau kencing mbah gitu kan. Kemudian dijawab, silakan gitu. Apa yang terjadi? Kalau melewati kuburan misalnya gitu kan, permisi mbah gitu kan. Terus kemudian dijawab, silakan gitu coba. Kita malah kabur, betul ya? Berarti kan keyakinan bahwa ada penunggu di sana tidak sinkron dengan logika kita, betul tidak? Kenapa kalau dijawab kita takut? Kenapa kalau dijawab kita lari? Betul ya? Enggak sinkron, itu enggak masuk akal gitu ya. Tetapi syukur bahwa kita tidak perlu melakukan itu, kenapa? Karena iblis telah dikalahkan oleh Kristus. Bahwa kita boleh berdiri sebagai orang yang menang. Kita tidak perlu takut lagi dengan kematian, kita tidak perlu takut lagi dengan dosa, kita tidak perlu takut dengan iblis. Karena Kristus telah memenangkannya bagi kita. Sehingga perbuatan baik kita tidak punya pengaruh terhadap kemenangan kita. Betul tidak? Buang sepatu itu, buang itu. Loh kenapa? Allah yang bertempur bagi kamu. Allah yang akan mengalahkannya bagi kamu. Bisa dipahami ya? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3:15. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan berkata, keturunan Hawa, yaitu merujuk pada Yesus, akan meremukkan kepalamu. Kamu hanya meremukkan tumitnya. Artinya terjadi satu pertempuran yang besar antara Kristus dengan iblis. Oke, di pihak iblis kepalanya remuk, di pihak Kristus tumitnya yang remuk. Jadi paham ya? Itulah kenapa Yesus kemudian harus bangkit dari kematian dan menunjukkan luka di tangan dan luka di kaki. Karena menunjukkan bahwa Kristus bertempur melawan dosa dan dia menang. Betul ya? Karena pihak musuh yang remuk apa ya? Kepalanya. Udah kalau mau binatang apapun kalau kepalanya udah remuk ya sudah enggak bisa apa-ngapain gitu ya. Enggak bisa gigit, enggak bisa nyokot, enggak bisa apa gitu ya. Seperti itu. Oke? Next. Nah yang penting bagi kita adalah bagaimana kita hidup di dalam terang itu. Ya, hidup di dalam terang itu. Terang itu telah bersinar, amin. Karena Kristus telah datang ke dunia ini. Dan Kristus telah menjadi Tuhan atas kita, maka terang itu bersinar atas kita. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana sekarang kita tinggal di dalam terang itu terus. Terang telah datang, tapi bagaimana kita tinggal terus di dalam terang tersebut. Oke? Ayat 5 memberikan penjelasan yang menarik kepada kita. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra diberikan untuk kita, sama-sama kita baca 1, 2, 3, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dia datang bukan hanya untuk menyelamatkan, dia datang bukan hanya untuk mengalahkan iblis ya dan berperang bagi kita, tetapi dia datang untuk memerintah, Bapak Ibu. Ketika Yesus datang, dia berkata bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dia yang datang bukan hanya untuk menyelamatkan kita dan menjadi juru selamat, dia datang untuk memerintah. Jadi kalau Bapak Ibu tanya bagaimana saya tinggal di dalam terang itu yang terus menerus, maksudnya gini, bagaimana kita tinggal di dalam terang tersebut secara terus menerus, Anda harus tinggal di dalam pemerintahannya terus menerus. Bisa dipahami? Tinggal di dalam pemerintahan kita, pemerintahan Tuhan. Yesus menjadi raja atas kita dan kita tinggal di dalam pemerintahannya. Yuk, Kolose 1 ayat 12 ya menjelaskan begini, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang telah melayakkan kamu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus, apa Bapak Ibu? Di dalam kerajaan terang. Bapak Ibu orang kudus enggak? Kita kudus. Loh kok bisa, Pak? Ya kan? Kita kudus, Bu. Ya mungkin ada yang dari Solo gitu ya. Pak Peter dari Kudus ya, double kudus ya, kudus kuadrat gitu kan. Oke. Lahirnya di Kudus, hidupnya kudus, betul ya. 2 kali lipat dibanding kita semua gitu kan. Kita orang kudus loh. Kenapa kita kudus? Karena kita telah dibasuh oleh darah Kristus. Semua kita kudus sehingga kita bisa masuk di dalam kerajaan terang.
Bagian kita adalah tinggal di dalam pemerintahan itu, kita tinggal di dalam kerajaan terang itu. 1 Yohanes 2 ayat 28, saya percepat bagian ini. Maka sekarang anak-anakku apa? Sama-sama kita baca. Tinggallah di dalam Kristus. Bagaimana kita tinggal di dalam Kristus? Satu, kita telah di dalam Kristus. Bagian kita adalah kita tinggal di dalam terang itu. Kita tinggal di dalam pemerintahan Kristus. Kita tinggal di dalam kerajaan Kristus. Kita bertingkah laku, bersikap seperti orang-orang, seperti warga kerajaan terang itu. Bisa dipahami? Ya, kalau Bapak Ibu ke Singapura, ya kan, dan jadi warga Singapura misalnya, Anda tidak boleh makan permen karet. Betul lah. Oh, di Indonesia boleh, gitu kan. Tidak bisa. Kalau Anda tinggal di Singapura, Anda tidak boleh makan permen karet, betul ya? Anda tidak boleh metik bunga sembarangan, misalnya gitu ya. Anda tidak boleh, apalagi kalau buang permen karet sembarangan, tidak boleh, seperti itu ya. Tidak boleh, ya kan? Anda harus mengikuti daerah tersebut. Ketika Anda menjadi warga negara yang lain, Anda harus mengikuti peraturan di daerah tersebut. Ketika kita tinggal di dalam terang, maka kita harus punya kebiasaan, punya habit yang tidak seperti mereka yang tinggal di dalam kegelapan. Sudah pahami Bapak Ibu ya? Oke. Next. Nah, bagaimanakah kita tinggal di dalam terang itu? Saya coba pikirkan berkali-kali dan akhirnya menemukan begini. Mau tidak mau, kita menikmati, gini loh, gimana sih kita tinggal di dalam matahari? Maksudnya gini, gimana sih kita tinggal di siang hari? Ya manfaatkan seluruh sinar matahari, betul ya? Ya kan? Oke. Gimana sih kita tinggal di dalam terang? Ya kita manfaatkan terang itu yang menyinari kita ini loh, yang kita manfaatkan. Bisa dipahami ya, buat jemur misalnya, kemudian buat untuk mengerjakan sesuatu, oh mumpung ada terang gitu ya. Jangan bayangkan seperti sekarang, kalau zaman dulu orang itu begitu matahari muncul, itu kesempatan untuk berkarya. Betul ya, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mengerjakan semua planningnya. Jadi segala sesuatu dikerjakan di bawah terang. Jadi pahami ya, oke. Nah bagaimanakah kita tinggal di dalam terang itu? Ya mari segala sesuatu yang kita lewati hari demi hari selalu di bawah terang itu. Apakah terang itu? Saya pribadi katakan terang itu ya Tuhan itu sendiri, yakni sifat-sifat Tuhan boleh menerangi kita. Ya, yuk kita beredel satu-satu ya. Pertama, penasehat ajaib. Oke, dia yang datang dan menjadi Tuhan adalah pribadi yang bijaksana. Jadi pahami ya? Pahami karakter ini. Oke? Penasehat ajaib, kemudian nanti kita akan belajar tentang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal dan Raja yang damai. Oke? Penasehat yang ajaib. Oke? Kenapa ajaib? Karena dia nggak cuma ngomong doang. Dia mampu melakukan mujizat di dalam hidupnya. Dia mampu melakukan sesuatu yang ajaib di dalam hidupnya. Kita tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang benar-benar datang ke dunia ini dan dia melakukan mujizat, bukan hanya pengajarannya saja yang bagus, tetapi dia melakukan mujizat. Bisa dipahami? Hai orang lumpuh, bangun. Detik itu juga dia bangun Bapak Ibu. Ya kan? Kemudian kepada mereka, dia yang sudah meninggal dunia gitu kan, bangkitlah. Detik itu juga bangkit. Lazarus keluarlah, Lazarus keluar. Bisa dipahami ya? Tetapi dia bukan hanya pribadi yang berkuasa, tetapi dia punya kalimat-kalimat yang sangat bijaksana di dalam hidupnya. Sehingga kemudian ketika Yohanes 7:47 penjaga bait Allah mau nangkep Yesus, mau nangkep ini ya. Sudah disuruh imam-imam itu tangkap Yesus. Terus sama Yesus begini, saya ngobrol dulu sebentar. Terus tiba-tiba kemudian mereka balik, gak berani nangkep. Kenapa? Karena mereka berkata begini, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Jadi paham ya? Saya tidak tahu, Alkitab juga tidak menjelaskan apa yang diajak, topik pembicaraan waktu itu apa, yang pasti bukan politik Bapak Ibu ya. Mau pilih 1, 2, 3 nggak ada masalah gitu ya. Oke ya. Waktu itu Yesus tidak dijelaskan, tetapi ketika mereka berusaha menangkap Yesus, mereka ngobrol-ngobrol dengan Yesus, kemudian akhirnya begitu mereka balik, loh kenapa nggak kamu tangkap Yesus itu? Gak tahu ya Pak. Waktu dia ngomong itu, dia ngomong seperti, kalau mungkin di tempat lain ya, dia ngomong seperti orang yang berkuasa. Gak seperti manusia pada umumnya. Betul ya? Entah kenapa kami meyakini dia kayaknya mungkin dia adalah Mesias. Makanya dia tidak berani menangkap Yesus. Bisa dipahami ya? Oke, jadi Yesus adalah pribadi yang sangat
bijaksana. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin sedang bertanya-tanya di dalam kehidupan ini, sedang bergumul mungkin, kenapa ini terjadi misalnya, kenapa orang lain kok lebih bahagia dari saya, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Mungkin kita perlu berkonsultasi kepada Tuhan kita. Selama ini kita merasa bahwa oh ya Tuhan hanya di gereja, saya di pekerjaan, ya antara saya dengan pekerjaan. Padahal dia adalah terang yang harusnya menyinari seluruh area kehidupan kita, seluruh aktivitas kita. Sehingga segala sesuatu harus perlu kita konsultasikan kepada dia. Harus kita tanyakan kepada dia. Jadi pahami ya? Saya waktu membaca sebuah buku cukup bagus sekali gitu ya. Judulnya adalah Berpacaran gitu kan. Saya lihat backgroundnya, oh penulisnya bagus. Ketika saya baca menarik. Buku itu mengajak bahkan seorang remaja, kalau pacaran juga harusnya adalah pacaran yang memuliakan Tuhan gitu loh. Pacaran yang juga dikonsultasikan dengan Tuhan. Pacaran yang dihubungkan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya. Oke, maka dengan demikian Bapak Ibu kita akan punya jawaban di dalam kehidupan kita. Mengapa kita harus begini, mengapa kita harus begitu, mari. Ya kan kita punya banyak jawaban yang sudah Tuhan sediakan. Mazmur 73 ayat 24. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau. Lalu kemudian dilanjutkan dengan kalimat yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar lagu ini. Selain kau tiada yang lain ada padaku di surga. Ya kan? Kemudian sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Betul ya? Jadi kalau Bapak Ibu baca kalimat itu adalah kalimat yang dipakai lirik sebagai sebuah lagu yang sudah saya nyanyikan tadi sebelumnya. Tetapi yang menarik adalah begini. Ketika kita merindukan Tuhan sebagai segala-galanya, ya, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau. Mereka yang merindukan Tuhan sebagai segala-galanya, pasti hidupnya dituntun oleh nasihatnya. Bisa dipahami? Kalau Bapak Ibu tanya, seberapakah saya mencintai Tuhan? Gampang kok. Seberapa banyak hidupmu itu dituntun oleh nasihat Tuhan? Seberapa besar kita menghargai nasihat Tuhan dan menaruh hidup kita di bawah nasihat Tuhan? Saya pahami? Jadi kita bisa ngukur kok. Ya kan? Nggak usah tanya sama Bapak Pendeta itu Ibu Gembala atau Bapak Gembala, apakah saya mengasihi Tuhan gitu? Enggak gitu kan. Ya kan, karena kalau kita lihat kalimat selanjutnya berbicara mengenai kayak di sorga yang dirindukan hanyalah Tuhan, di bumi yang dirindukan adalah Tuhan. Maka orang yang merindukan Tuhan itu punya satu ciri khas, yakni hidupnya selalu di bawah tuntunan nasihat Tuhan. Hidupnya selalu di bawah tuntunan dari firman Tuhan. Maka mau tidak mau, pasti dia punya kecintaan juga kepada firman Tuhan. Bisa dipahami? Maka ketika orang berkata, alah ngapain sih berbuat baik, ngapain sih gereja-gerejaan, yang penting kan percaya Tuhan selesai. Nah kita bisa tahu, orang ini tidak sedang mencintai Tuhan, betul tidak? Ya kan? Orang ini tidak sedang mencintai Tuhan dan menjadikan Tuhan segala-galanya. Dia mencintai dirinya sendiri, karena cuma dia pikirkan selamatnya diri sendiri. Betul tak? Tapi kalau orang itu benar-benar kemudian mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan, pasti punya ciri ini. Bahwa segala aspek kehidupannya, keluarga, pernikahan, pekerjaan, mungkin pacaran, pertemanan, semuanya di bawah tuntunan nasihat Tuhan. Maka ayat ini juga menantang kita semua. Bukankah Kristus yang kita jadikan raja atas hidup kita adalah penasehat ajaib? Seberapa sering hidup kita konsultasikan kepada dia. Seberapa sering langkah kaki kita sampaikan dan kita bawa di bawah tuntunan nasihat Tuhan. Dan bukan hanya karena kita cinta Tuhan dan karena dia adalah terang atas hidup kita, maka kita membawa hidup kita di dalam tuntunannya, tetapi firman Tuhan mengatakan ketika kita mengikuti nasihatnya, apa yang terjadi? Allah akan mengangkat kita kemana? Ke dalam kemuliaan. Itu janji Tuhan. Bisa dipahami ya? Kita tidak mengejar kemuliaan. Yang kita kejar adalah tuntunan Tuhan, nasihat Tuhan.
Ketika kita melakukan itu, mengangkat di dalam kemuliaan itu adalah bagiannya Tuhan. Ayat ini yang kemudian menggugah dan justru menegur saya gitu loh. Tuhan harus lakukan A, lakukan B, lakukan C. Lah kok orang lain mandangnya malah kebalik, betul gak? Saya sempat bingung gitu loh. Wah, sudah lakukan yang baik, berkorban, ya kan? Kemudian tidak mengejar kemuliaan diri sendiri. Lah kok malah difitnah, betul gitu ya. Lah kok malah kemudian jadinya kok malah saya tidak dimuliakan oleh mereka, tapi justru malah direndahkan oleh mereka. Akhirnya kemudian ketika saya baca ayat ini, saya baru tahu. Kemuliaan bukan bagian kita. Kemuliaan bagian Tuhan. Jadi saat kita menjadikan ayat ini ditaruh dalam hati kita dan kemudian kita melepaskan itu pada Tuhan. Tuhan, orang lain mau ngomong apa, aku kembalikan kepadamu. Baik sejauh mana kehormatan dan kemuliaan saya, aku kembalikan kepadamu. Bukankah saat kita melakukan demikian, hidup kita lebih tenang? Betul nggak Bapak Ibu? Lebih rileks. Ya kan? Seberapa banyak kita kemudian membebani hidup kita dengan memikirkan apa kata orang. Apa kata Pak RT, Pak RW, tetangga kiri dan kanan. Kita sibuk memikirkan apa kata orang. Saya sendiri pribadi punya kebiasaan yang seperti itu. Karena memang waktu kecil ayah saya salah didik. Bagian ini salah didik. Ya kan, dia selalu bilang begini. Ya kan, kau lihat itu, dia sudah begini. Kau lihat itu, begini. Kau lihat anaknya itu. Jadi akhirnya saya selalu memusingkan apa kata orang. Belum lagi ya, papa saya bilang, kamu punya kelakuan kayak gini, orang lain bilang apa tentang papa, wah gitu ya kan, gitu kan. Akhirnya saya bertumbuh menjadi orang yang selalu mikir apa kata orang, gitu kan. Sehingga saya tidak berani berkreativitas, tidak berani berbuat apa-apa, dan saya hidup di bawah apa kata orang. Jadi pahami ya? Nah, setelah tahu ayat ini, biarlah firman Tuhan boleh menerangi kita hari ini. Bahwa jangan lagi hidup menurut tuntunan kata orang. Jadi pahami ya? Jangan lagi hidup di bawah tuntunan dunia ini. Ya, tuntutan dunia ini. Mari, ada satu buku bagus sebenarnya. Kita itu yang mengatakan begini, apa ya? Hidup itu sebenarnya lebih bahagia kalau lebih simpel, betul lah ya? Jadi, mari sederhanakan hidup kita. Sederhanakan diri kita, gitu kan? Bahwa yang terpenting adalah hidup berdasarkan tuntunan nasihat Tuhan. Sudah, simpel, itu aja. Ya kan? Mau orang lain bilang apa, mau gimana kehormatan kita, apakah mungkin kita akan naik pangkat suatu saat atau tidak, itu kan? Apakah kemudian orang percaya atau tidak pada kita. Mari, biarlah itu kita kembalikan kepada Tuhan. Karena ayat ini mengatakan ketika kita fokus pada nasihat dan tuntunan Tuhan, Tuhan bilang begini ya kan, ya sudah saya kerjakan meskipun untungnya tidak banyak, Tuhan bilang harus jujur ya jujur, misalnya begitu ya. Kalau Tuhan bilang harus setia ya setia, ya kan, meskipun dengan istri yang seperti ini atau suami yang seperti ini, betul ya. Oke, sudahlah ya kan. Kemuliaan, kebahagiaan, kehormatan itu bagian Tuhan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sudah pahami Bapak Ibu? Kenapa kita mengutamakan nasihat dan tuntunan Tuhan? Karena kita punya Tuhan yang adalah penasehat ajaib. Sama seperti seorang pasien, gitu ya. Bapak Ibu kan pernah ya jadi pasien ya. Semua kita ini kan mantan pasien. Bisa gitu kan. Nah, waktu kita datang ke dokter, kemudian dokter bilang, "Enggak boleh A, enggak boleh B, enggak boleh C." Misalnya gitu ya. Oke? Enggak boleh ini, enggak boleh gini ya. Obatnya minum ini ya, gitu lah. Apa yang kita lakukan coba? Entah kenapa pada saat itu dengan jas putih dan stetoskop di sini, entah kenapa kita bisa taat gitu ya, betul Bapak ya. Ya kan? Kita mentaati semuanya, betul enggak? Mulai jam mau minum obat pun kita taat gitu kan. Janjian aja sering bleset, betul ya. Entah kenapa kalau jam minum obat kita enggak pernah bleset, betul ya. Kita hidup sepenuhnya berdasarkan tuntunan resep dokter. Bisa dipahami? Ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika kemudian satu pasien berkata, ini enggak masuk akal. Ini nyulitkan. Halah, obat ini. Halah, gak usah lah. Ganti yang lain gitu kan. Ganti permen aja gitu kan. Apa yang terjadi? Dia merusak hidupnya sendiri. Dia menghancurkan hidupnya sendiri. Saya pernah kenal dengan satu orang teman, orang dekat lah Bapak Ibu. Dia bilang sama papanya, dokter udah ngasih ini. Terus dia bilang gini, dia enggak punya background medik gitu kan. Saya tahu ini obat penenang. Udah,
Tak ambil aja Pak. Nggak usah itu, Papa nggak usah minum obat penenang, dibawa pulang Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Akhirnya nggak bisa tidur, besoknya kemudian karena nggak bisa tidur, serangan jantung, meninggal. Ya kan? Nah, Anda bisa melihat ketika ada seorang yang tidak bijaksana, tidak pandai di bidangnya, kemudian merasa jauh lebih pandai dibanding dia yang sekolah kedokteran yang cukup lama, betul ya? Itu yang terjadi. Nah, kita punya Tuhan yang ajaib. Bukan hanya ajaib saja, tapi dia penasehat yang ajaib. Maka kalau hidup kita mau menjadi lebih baik, tidak ada cara yang lain. Mari membaca firman Tuhan seperti membaca resep dokter, betul ya? Karena kita semua ini kan pasien, kita ini kan orang berdosa, betul ya? Kita punya tabiat berdosa, kita punya karakter yang berdosa. Kita perlu ya kan datang pada Tuhan seperti kita datang pada dokter gitu loh. Kenapa kalau kemudian Roh Kudus ingatkan misalnya gitu, ayo baca Alkitab gitu kan. Susah rasanya susah, tapi kalau dokter, ayo ya kan tidur jam sekian, kita bisa loh bangun jam sekian misalnya gitu ya, atau mungkin nggak boleh makan itu, harus makan ini gitu kan, kita bisa loh, bahkan sesuatu yang tidak pernah kita makan atau minum, atau mungkin sesuatu yang kita suka itu berani kita buang gitu, berani kita singkirkan gitu ya, demi resep dokter. Mari kita coba untuk boleh kembali melihat gitu ya, bayi yang lahir yang kemudian mati di kayu salib dan menjadi Tuhan kita, itu adalah penasehat yang ajaib. Janganlah kita kemudian bersandar pada pengertian diri kita sendiri, sehingga kemudian kita yang menasehati Tuhan. Mungkin pernah mendengar kisah Yunus ya, dia menasehati Tuhan, mestinya Niniwe itu dihancurkan gitu kan. Tapi dia kalah kan, di dalam diskusi dengan Tuhan kan. Ayub juga begitu, mestinya orang baik tidak perlu menderita. Kenapa Eke menderita, misalnya begitu. Tapi dalam perdebatan akhirnya apa? Ayub minta maaf. Artinya gini loh, bahwa di dalam perjanjian lama, ya kan orang baik seharusnya tidak menderita. Nampaknya masuk akal gitu kan, bangsa yang jahat harus dihukum Tuhan. Nampaknya masuk akal, tapi ketika mereka berdiskusi dengan Tuhan, mereka akhirnya menyerah. Iya, Tuhan lebih bijaksana, Tuhan lebih pandai. Bisa paham ya Bapak Ibu ya? Mari kita kemudian sama-sama lah, ya, kita tinggal di dalam terang itu, tinggal di dalam tuntunan dan nasihat Tuhan. Toh tuntunan dan nasihat Tuhan bukan mengurangi kebahagiaan kita. Karena bagi mereka yang mengikuti nasihat Tuhan, Tuhan berkata, aku akan mengangkat engkau ke dalam kemuliaan. Bisa dipahami ya? Next, Allah yang perkasa. Oke, Allah yang perkasa. Mungkin kita tahu bahwa oke, Allah itu kuat, Allah itu hebat. Tapi pertanyaannya apakah kita juga menerima keyakinan yang sama bahwa Allah itu juga perkasa di dalam kehidupan kita. Serupanya di antara kita memandang bahwa Allah itu kuat di sana, ya hebat di sana, ya kan. Oh waktu Mesir, zaman Israel dikuasai Mesir, oh iya, oh waktu Yesus datang di dunia ini, iya gitu kan. Tapi bukankah kita juga harus meyakini Tuhan yang sama yang bekerja di Mesir, Tuhan yang sama bekerja pada zaman Yesus masih hidup di dunia ini adalah Tuhan yang juga tinggal di dalam hati dan hidup kita. Dan bukankah kekuatannya dan keperkasaannya masih sama sampai sekarang? Bisa dipahami? Ada orang malah kemudian berkata, ya kan kalau Tuhan itu memang maha kuasa, kenapa ada penderitaan dan kejahatan, betul ya? Ini mungkin sering kita lihat di YouTube ya gitu kan. Kalau Tuhan ada, kenapa ada kejahatan, kenapa ada penderitaan? Apakah penderitaan dan kejahatan membuktikan Tuhan tidak ada? Saya katakan kok ya enggak juga sih gitu ya Bapak Ibu ya. Kamu katakan bahwa itu jahat dari mana? Betul ya? Saya selalu begini, kamu katakan bahwa itu jahat dari mana? Standarnya apa? Ya hati nurani. Nah hati nurani itu punya standar jahat atau tidak dari mana? Kan tidak muncul dengan sendirinya, betul ya? Pasti ada yang menciptakannya. Betul ya? Oke, singkat saja Bapak Ibu, itu hanya intermezzo saja. Nanti di seminar-seminar yang lain gitu ya. Mungkin seminar kejahatan, ya Tuhan itu ada, kenapa ada kejahatan gitu ya. Tetapi saya katakan begini Bapak Ibu, bahwa kejahatan dan penderitaan tidak membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Justru malah kejahatan dan penderitaan membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Loh kok bisa? Kenapa di dunia ini ada kejahatan dan penderitaan? Karena manusia telah jatuh di dalam dosa. Tidak ada keyakinan agama manapun yang bisa menjawab itu selain Alkitab. Betul lah? Karena mereka mengatakan dosa tidak ada, dosa itu hanya ilusi dan sebagainya. Oh enggak, Alkitab mengatakan dosa itu real. Ya, pada perang dunia pertama dan kedua, sebelumnya orang-orang Kristen meyakini dosa itu nyata enggak ya? Dosa itu nyata ya.
Dan kemudian gereja-gereja itu kumpul dan mengatakan kayaknya dosa itu enggak nyata deh, itu hanya kiasan saja. Tapi begitu mereka kemudian melewati perang dunia pertama, perang dunia kedua, melihat bagaimana manusia satu sama lain berbuat jahat, begitu bengis, begitu kejam, bahkan lebih kejam dibanding binatang, akhirnya mereka tahu dosa itu nyata, ya kan? Dosa itu real. Oke? Nah, kuasanya nyata. Kuasa Tuhan itu besar Bapak Ibu. Kuasa Tuhan itu hebat. Kalau saya katakan kapan kuasa Tuhan terjadi? Saat hati kita yang keras ini yang tidak mau Tuhan-Tuhanan, Tuhan ganti dengan hati yang baru. Sehingga saat kita dengar berita firman Tuhan, terus hati kita kok tersentuh dan kita merasa berdosa, kita butuh juru selamat, lalu kemudian kita terima dia sebagai juru selamat kita dalam hidup kita. Itu kuasa Tuhan yang menurut saya paling besar yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Saat hati kita yang keras, hati kita ini yang tidak mau dengan Tuhan, hati kita ini gelap, entah kenapa kemudian Tuhan bekerja menggantikannya dengan hati yang baru, sehingga hati kita bisa diterangi oleh firman Tuhan, dan kita tersentuh oleh firman Tuhan. Waktu dengar ayat ini entah kenapa hati kita agak sedikit riang ya, betul Bapak Ibu ya. Tapi kalau mereka yang di luar sana yang tidak kenal Tuhan, kita bacain 1000 kali pun juga gak ngefek, betul ya? Betul ya? Tidak ngefek gitu loh, karena hati mereka masih keras. Bisa dipahami ya? Dan saya yakin kuasa Tuhan juga bekerja seluruhnya di dalam kehidupan kita. Tetapi kuasa Tuhan bekerja berdasarkan kebijaksanaan Tuhan. Bukan berdasarkan kebijaksanaan kita. Bisa dipahami? Jadi kuasa Tuhan itu bekerja, konsultasinya itu dengan kebijaksanaan Tuhan. Keputusan Tuhan yang baik, bukan berdasarkan kita. Makanya kalau mungkin kita bertanya begini, Tuhan, ya kan, sudah saya pelayanan, kenapa saya mengalami ini, kenapa saya sakit, kenapa saya kemudian dibangkrutkan, misalnya gitu ya, atau kenapa saya mengalami ini semua gitu kan. Satu-satunya jawaban adalah kita bisa mengatakan bahwa kuasa Tuhan bekerja berdasarkan kebijaksanaan Tuhan. Sehingga kalau kita mengalami ini, percayalah apa yang sedang kita alami di dalam kebijaksanaan Tuhan. Yang mungkin kita tidak mengerti. Bisa dipahami ya? Yang mungkin kita tidak mengerti. Oke? Saya berikan contoh misalnya. Ya kan? Bapak Ibu tahu Bunda Maria enggak? Oh tahu ya Pak. Bunda Maria saat didatangi malaikat, ya kan bayi dalam nanti kandunganmu akan dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang raja, ya kan? Janin itu nanti akan menjadi Immanuel. Janin itu nanti menjadi Kristus misalnya begitu ya. Nah, apa yang menjadi respon Bunda Maria? Bahagia kan? Ya kan? Senang kan? Tapi saya mau tanya, ketika dia menerima kuasa Tuhan di dalam kehidupannya, apakah detik itu Bunda Maria bebas dari kesulitan hidup? Dia diterima kuasa Tuhan ya. Wah, kuasa Tuhan bekerja di dalam rahimnya. Wah, aku disebut wanita yang paling berbahagia di dunia ini, betul lah ya? Oke? Aku paling berbahagia, kenapa? Karena Sang Mesias lewat kandunganku. Tapi saya mau tanya, apakah kemudian Bunda Maria bebas dari kesulitan hidup? Waktu dia mulai belendung sedikit, sudah dikata-katai orang, betul ya? Difitnah orang. Ya kan? Bahkan kemudian kalau Bapak Ibu tahu, tafsiran perjanjian lama versinya orang Yahudi. Mengatakan bahwa Yesus adalah anak haram. Itu tafsiran kitab Yahudi. Maksudnya tafsiran kitab Yahudi yang versi orang Yahudi, bukan orang Kristen ya. Karena orang Yahudi tidak percaya Yesus adalah Mesias. Dia mengatakan bahwa Maria pada saat itu mengandung anak di luar nikah. Diomongi orang. Terus kemudian detik itu kemudian pemerintah meminta sensus harus kembali ke tanah kelahirannya. Wah, dalam kondisi hamil melakukan perjalanan jauh. Waktu istri saya hamil, waktu itu kami masih naik sepeda motor sampai sekarang Bapak Ibu. Itu kalau kena geronjalan gitu aja udah ngomel-ngomel. Nah saya sebagai seorang yang tidak pernah hamil kan gak ngerti gitu kan. Jadi sering terjadi pertengkaran gitu kan. Iki lo mek titik tok ya kan gak bisa gitu kan. Lu terus kalau pualan gitu kapan sampainya gitu kan. Kamu gak ngerti ya gitu kan. Kamu aja yang hamil gitu. Sudah 9 tahun 10 bulan sampai ngoyot maksudnya lemak Bapak Ibu gitu kan. Seperti itu kan. Jadi artinya gini loh Bapak. Jadi Anda bisa bayangkan Bunda Maria harus melewati dan Bunda Maria tidak dapat fasilitas khusus. Oh, disediakan pesawat Kantas misalnya gitu ya dari kota mereka Nazaret kemudian ke Bethlehem. Enggak. Naik keledai. Dan bukan itu saja, begitu sampai apa yang terjadi?
tidak mendapatkan tempat. Tetapi versi yang saya pegang adalah bukan tidak dapat tempat kemudian harus tinggal di kandang ya Bapak Ibu ya. Jadi cerita-cerita yang dongeng-dongeng yang di panggung-panggung Natal itu sebenarnya kurang tepat gitu ya. Jadi sebenarnya Bunda Maria itu melahirkan di ruang bawah, kata luma, ruang bawah yang memang biasanya jadi tempat untuk naruh binatang. Jadi binatang kemudian atas ini tempat untuk orang-orang ya kan. Jadi panas binatang nanti akan diserap oleh lantai yang di atasnya sehingga kemudian ruang tamu itu jadi lebih hangat ya kata luma. Karena tidak mungkin Bunda Maria dan Yusuf kan kembali ke Bethlehem itu kan tanah kelahiran. Pasti kan ada saudaranya kan betul ya? Pasti ada saudaranya. Jadi mungkin tinggal di rumah saudara tapi karena pada ngumpul semua nggak ada tempat untuk melahirkan, mereka harus lahir di ruang bawah yang biasa dijadikan kandang seperti itu. Ya, susah. Belum lagi setelah melahirkan, ya kan? Oke, mereka harus melarikan diri ke Mesir. Loh, kalau Bapak Ibu tanya gitu ya, Pak, kenapa kesulitan terjadi di dalam kehidupan saya? Bukankah Tuhan Maha Kuasa? Loh iya, Tuhan itu Maha Kuasa. Tapi lihat Bunda Maria itu loh. Yang menerima kuasa Tuhan yang begitu hebat, bahkan membawa juru selamat di dalam perutnya. Tetapi dia tidak bebas dari kesulitan. Justru dia melewati kesulitan-kesulitan itu dengan apa? Aku wanita yang bahagia. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi bukan berarti kemudian kalau hidup kita mengalami kesulitan, Tuhan tidak berkuasa. Enggak. Bunda Maria mengalami kuasa yang lebih hebat dibanding yang kita punya lah ya kan. Tapi dia juga menerima paketnya itu juga dengan kesulitan-kesulitan gitu. Jadi menerima hadiah sak bungkusnya gitu loh Bapak Ibu ya. Gitu kan, seperti itu. Jadi Allah kita adalah Allah yang perkasa. Saya kan boleh cerita sedikit ya. Satu prisma itu ditemukan tentang penyerangan Asyur di kerajaan selatan. Singkat ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, dia menjelaskan bahwa ditulis oleh Raja Syria sendiri, ya kan Sanherib namanya, bahwa dia pernah menyerang kerajaan Israel Selatan dan mengepungnya. Sampai di situ, titik. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab Raja-Raja, jadi Alkitab kita sinkron dengan sejarah ya. Jadi waktu diserang, ya kan, ternyata apa yang terjadi? Tuhan tuh berjanji, kamu demo, ya kan, aku yang berperang buat kamu. Dan apa yang terjadi? 180.000 tentara mati. Dan Alkitab mencatat malaikat membunuh 180.000 tentara. Jadi peristiwa yang di dalam Alkitab, malaikat membunuh 180.000 tentara, itu benar Bapak Ibu. Bukan kiasan. Karena proses penyerangan Raja Asyur ke kerajaan selatan, itu kita juga punya catatan yang dalam bentuk prisma. Jadi batu yang ada tulisannya, jadi kayak prasastinya itu ada. Bisa dipahami ya? Nah, para sejarawan mengutip sejarawan-sejarawan yang kuno. Mereka mengatakan, waktu itu terjadi wabah tipes, ya kan, karena banyak tikus dan sebagainya. Tapi yang menarik adalah apapun itu menjelaskan bahwa kitab Raja-Raja mencatat sebuah peristiwa yang akurat. Bahwa 180.000 tentara dari kerajaan Asyur mati. Makanya Asyur hanya berani menyerang kerajaan utara, tapi gagal menyerang kerajaan yang selatan. Bisa dipahami? Dan kemudian kerajaan Asyur kembali ke Niniwe. Nah, prasasti itu ditemukan di kota Niniwe. Bisa dipahami ya? Artinya begini Bapak Ibu. Meskipun prasasti itu tidak mencatat bahwa 180.000 terbunuh, kisah prasasti itu menjelaskan bahwa yang kita baca di kitab Raja-Raja adalah catatan sejarah. Setuju ya? Yang kedua, kenapa tidak catat? Karena kehilangan 180.000 tentara tanpa perang itu kan malu, betul ya? Tidak mungkinlah dicatat, ngerti ya? Artinya begini, bahwa yang Bapak Ibu baca di dalam Alkitab itu adalah catatan sejarah. Jadi gini, saat Allah menghancurkan dewa-dewa Israel, ya kan, dengan memberikan wabah yang sedemikian besar, membelah lautan terbelah menjadi dua. Perhatikan, itu bukan kisah mitologi, itu bukan kisah kiasan, itu adalah kisah sejarah. Maka iman kita sebenarnya itu berelasi dengan sebuah fakta bahwa Allah yang Maha Kuasa pernah mengerjakannya itu di masa yang lampau. Jadi mau pergumulan kita apa, sakit apa, kemudian pergumulan kita apa, kecil gitu loh. Karena Allah pernah mengerjakannya yang besar di masa yang lampau, betul ya? Cuman kenapa kemudian tidak bekerja sekarang atau mungkin bekerjanya nanti atau bekerja tahun depan, saya tidak tahu. Tapi yang pasti Allah bekerja berdasarkan kebijaksanaannya. Bisa dipahami ya? Oke, next.
Bapa yang kekal. Yesus itu kan juga kadang-kadang bertindak sebagai Bapa, betul ya? Dia berkata kepada mereka yang lumpuh, ya kan? Dia yang lumpuh yang diturunkan 4 temannya, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Yesus bertindak sebagai Bapa. Meskipun dia berkata kepada Bapa yang di surga, Yesus bertindak sebagai Bapa. Berbicara mengenai Allah itu kasih. Memanggil kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya. Yohanes 14 ayat 18, saya akan bacakan dengan cepat. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai apa Bapak Ibu? Yatim piatu. Jadi Kristus punya hati Bapa kepada umatnya. Hati Bapa kepada muridnya. Aku datang kembali kepadamu tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, sama-sama kita baca 1, 2, 3. Bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam. Dia dengan Bapa punya relasi Bapa dan anak, setuju? Bapa dan anak tinggal di dalam Bapa. Yesus berkata kepada kita, kamu dan saya punya relasi yang sama. Karena kamu tinggal di dalam aku, maka Kristus sendiri juga adalah Bapa bagi kita. Saya paham ya? Dan kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Artinya bahwa kita tinggal di dalam kasih Kristus seperti kasih Bapa kepada anaknya. Sudah pahami? Bapak Ibu sedang tinggal di dalam itu. Saat kita tinggal di dalam terang, kita tinggal di dalam tuntunan Tuhan. Saat kita tinggal di dalam terang, kita tinggal di dalam kuasa Tuhan yang kuat. Saat kita tinggal di dalam terang, kita juga tinggal di dalam kasih Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Bukan cuma Bapa saja, kekal, kasih yang kekal. Jadi Allah yang kekal mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Terakhir, Raja Damai. Ya kan? Sebab itu kita yang dibenarkan oleh karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kenapa Kristus disebut dengan Raja Damai? Karena dia mendamaikan kita dengan Bapa yang di sorga. Sehingga kita tidak bermusuhan dengan Bapa, sehingga kita kemudian ketika kita mati kita bertemu dengan Bapa, nggak dimusuhi Tuhan. Saya paham ya? Mereka yang tidak didamaikan dengan Bapa saat mereka mati, mereka harus dijauhkan dari Bapa, betul ya? Itulah neraka, dijauhkan dari Bapa. Tapi saat kita kemudian kita meninggal dunia, kita bersama dengan Bapa karena kita sudah damai, sudah beres. Kapan dibereskan? Saat Yesus mati di atas kayu salib. Dan bukan itu saja, kita juga dipanggil untuk apa? Membawa damai. Ya, jadi kalau mungkin ada yang lagi provokasi atau gosip-gosip, mari jangan dikompori Bapak Ibu ya. Kita dipanggil untuk membawa damai ya kan, jangan ditambah-tambah lagi, dibumbu-bumbui lagi menjadi sebuah peperangan yang lebih lanjut jadi perang dunia ketiga dan sebagainya gitu ya. Oke. Nah, menarik sekali Bapak Ibu. Jadi 4 poin yang kita pahami. Bagaimana tinggal di dalam terang ya kan. Oke. Yang pertama adalah tinggal di dalam kebijaksanaan tuntunan Tuhan, tinggal di dalam kuasa Tuhan, dan kemudian tinggal di dalam kasih Tuhan. Yang menarik, tinggal di dalam damai. Jangan lagi merasa berdosa, ini penting. Ya kan? Kita perlu meyakini bahwa kita adalah pendosa, mantan pendosa. Tapi kita bukan pendosa yang sedang dibuang, kita adalah pendosa yang sedang dikasihi Tuhan. Jadi ketika ada orang berkata, udah Pak saya nggak mau baca Alkitab, saya nggak mau ke gereja, loh kenapa? Terlalu banyak dosa saya. Ini satu kekeliruan yang besar, Tuhan tidak seperti itu. Kristus sudah mendamaikan kita. Maka ketika kita kemudian jatuh di dalam dosa, percayalah, datanglah pada Tuhan. Karena Dia yang kita datangi adalah Raja damai. Oke, dan yang kedua adalah mari kita hidup di dalam damai sejahtera. Segala kekhawatiran, kekalutan, mari kita bawa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak terima kasih buat segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Panjang mungkin kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan pada siang hari ini. Tapi kami bersyukur bahwa iman yang kami punya Tuhan adalah iman yang memang sesuai dengan fakta, iman yang sesuai dengan realita. Dan terima kasih juga Roh Kudus yang bekerja dalam hati kami, yang mengubahkan hati kami, yang membuat kami mampu menerima realita itu menjadi iman di dalam kehidupan kami, bahwa pernah ada satu momen Allah menjadi manusia, mati bagi kami semua, dan saat ini Allah yang mati dan bangkit bagi kami, bersinar bagi kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menguatkan kami,
mengembalikan kami bahwa Allah yang bijaksana terus bekerja di dalam kehidupan kami menurut kebijaksanaannya yang agung dan mulia. Dan pimpin dan tolong kami untuk taat pada firman-Mu Tuhan, dan kami percaya dengan kami taat pada firman-Mu Tuhan, Engkau akan mengerjakan bagian-Mu dalam kehidupan kami, yakni mengangkat kami di dalam kemuliaan. Dan biarlah juga kami boleh melihat bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kami bukan Tuhan yang lemah, bukan Tuhan yang tidak mampu, melainkan Tuhan yang perkasa. Dan biarlah kami juga tinggal di dalam damai sejahtera Tuhan, biarlah kami boleh menghidupinya, dan kami tidak lagi berasa bersalah, tapi kami hidup dengan relasi yang dekat dengan Bapa tanpa satu halangan apapun dalam kehidupan kami. Dan kami juga boleh menjadi pembawa damai bagi lingkungan kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian.